Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kegiatan menemukan metode Kramer dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita misalkan, kita memiliki dua persamaan linear dua variabel. Misalkan persamaan tersebut adalah AX plus BY sama dengan E. Kemudian kita memiliki persamaan linear dua variabel yang kedua, yaitu CX plus DY sama dengan F. AX plus BY sama dengan E, kita misalkan sebagai persamaan 1. Sedangkan CX plus DY sama dengan F, kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Tentukan nilai X dengan menggunakan substitusi atau eliminasi. Di sini, saya mengambil persamaan 2 untuk saya cari nilai Y-nya. Sehingga saya dapatkan DY sama dengan F min CX, di mana Y sama dengan F min CX per D. Selanjutnya, persamaan tersebut saya misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Setelah saya mendapatkan persamaan yang ketiga, kita substitusikan persamaan ketiga tersebut ke dalam persamaan 1. Sehingga didapatkan AX plus B kali F min CX per D sama dengan E. Sehingga didapatkan ADX plus BF min BCX sama dengan DE. ADX min BCX sama dengan DE min BF. AD min BC dikali E sama dengan DE min BF. Sehingga nilai X adalah DE min BF per AD min BC. DE min BF adalah determinan matrik yang dapat dituliskan sebagai determinan matrik dari baris pertama dengan entry E dan B, baris kedua dengan entry F dan D. Jika diamati kolom pertama, yang harusnya merupakan variabel X, diganti dengan konstanta dari kedua persamaan. Selanjutnya, determinan tersebut dinotasikan sebagai DX. AD min BC adalah determinan matriks yang dapat dituliskan sebagai matriks baris pertama dengan entry A dan B, baris kedua dengan entry C dan D. Selanjutnya, determinan tersebut dinotasikan sebagai D. Sehingga nilai X didapatkan yaitu determinan dari matriks E, B, F, D dibagi determinan matriks A, B, C, D. Sama dengan determinan X sama dengan sehingga determinan X dibagi determinan D. Nah, teman-teman, di sini sudah kita dapatkan salah satu metode Kramer untuk menentukan nilai X. Kita lanjutkan untuk mencari nilai Y. Kegiatan menemukan metode Kramer untuk mencari nilai Y. Seperti mencari nilai X,
kita juga memisalkan AX plus BY sama dengan E sebagai persamaan 1 dan CX plus DY sama dengan F sebagai persamaan kedua. Tentukan nilai Y dengan menggunakan substitusi atau eliminasi. Dari persamaan 2, CX sama dengan F min DY, sehingga nilai X adalah F min DY per C, yang kemudian saya misalkan sebagai persamaan ketiga. Kemudian kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan 1. Sehingga A dikali F min DY per C plus BY sama dengan E. Sehingga didapatkan AF min ADY plus BCY sama dengan CE. Sehingga didapatkan min ADY plus BCY sama dengan CE min AF. Sehingga didapatkan ADY min BCY sama dengan AF min CE. Sehingga kita dapatkan, kita asosiasi, sehingga menjadi AD min BC dikali Y sama dengan AF min CE. Sehingga nilai Y sama dengan AF min CE per AD min BC. Nah, teman-teman, coba kita amati. AF min CE adalah determinan matriks yang dapat dituliskan sebagai determinan dari matriks A, E, C, F. Jika diamati, kolom kedua yang harusnya merupakan variabel Y diganti dengan konstanta dari kedua persamaan. Selanjutnya, determinan tersebut dinotasikan sebagai DY. AD min BC adalah determinan matriks yang dapat dituliskan sebagai determinan matriks dari matriks A, B, C, D. Selanjutnya, determinan tersebut dinotasikan sebagai D. Sehingga nilai Y didapatkan yaitu dari determinan A, E, C, F dibagi determinan dari matriks A, B, C, D. Sama dengan DY per D. Atau determinan Y dibagi determinan. Nah, di sini kita sudah menemukan metode Cramer untuk mencari nilai Y. Selanjutnya, memecahkan masalah kontekstual. Langkah pertama, kita nyatakan masalah dalam bentuk tabel. Jumlah buku matematika yang dibeli Danu adalah 5. Jumlah buku bahasa Inggris yang dibeli Danu 4. Harga keseluruhan buku Rp410.000. Jumlah buku matematika yang dibeli Bowo adalah 10.000. Jumlah buku matematika yang dibeli Bowo adalah 10 buah. Jumlah buku bahasa Inggris yang dibeli Bowo adalah 6 buah. Harga keseluruhan buku yang dibeli Bowo adalah Rp740.000.
Memecahkan masalah determinan matrik ordo 3x3 menggunakan metode Cramer. Aji membeli 1 buku, 3 pensil, dan 1 pulpoin harus membayar Rp11.000. Pada toko yang sama, Utik membeli jenis peralatan tulis yang sama, yaitu 2 buku, 3 pensil, dan 1 pulpoin, harus membayar Rp14.000. Puput di kios yang sama juga membeli peralatan tulis yang sama, 3 buku, 1 pensil, dan 2 pulpoin, membayar Rp20.000. Berapa harga 1 buku, 1 pensil, dan 1 pulpoin pada toko tersebut? Langkah pertama, kita menyatakan masalah dalam tabel. Pada tabel terlihat bahwa Aji membeli buku 1, pensil 3, pulpoin 1, jumlah harganya Rp11.000. Utik membeli buku 2, pensil 3, pulpoin 1, jumlah harga Rp14.000. Puput membeli buku 3, pensil 1, pulpoin 2, jumlah harga Rp20.000. Langkah kedua, kita nyatakan masalah dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Kita misalkan X sebagai harga 1 buku dalam rupiah, Y sebagai harga 1 pensil dalam rupiah, Z harga 1 pulpoin dalam rupiah. Diketahui berdasarkan masalah di atas diperoleh Aji yaitu X plus 3Y plus Z sama dengan 11.000. Utik 2X plus 3Y plus Z sama dengan Rp14.000. Puput 3X plus X plus 2Z sama dengan Rp20.000. Yang ditanyakan adalah nilai X, Y, dan Z. Langkah ketiga, kita menyatakan sistem persamaan linear 3 variabel pada langkah 1 yang bagian diketahui dalam bentuk matriks. Jadi, yang bagian diketahui tadi kita nyatakan dalam bentuk matriks, sehingga didapatkan matriks baris pertama dengan entry 1, 3, dan 1. Baris kedua dengan entry 2, 3, dan 1. Baris ketiga dengan entry 3, 1, dan 2. Kita misalkan sebagai matriks A. Kemudian, kita kalikan dengan matriks baris pertama X, baris kedua Y, baris ketiga Z. Kita misalkan sebagai matriks X. Sama dengan matriks yang entry-entrynya kita dapatkan dari konstanta dari persamaan linear 3 variabel pada langkah 1. Sehingga didapatkan matriksnya baris pertama dengan entry 11.000, baris kedua dengan entry 14.000, baris ketiga dengan entry 20.000. Kita misalkan sebagai matriks B. Langkah keempat, kita tentukan determinan dari matriks A. Determinan dari matriks A yaitu determinan dari matriks dengan entry baris pertama 131, baris kedua dengan entry 231, baris ketiga dengan entry 3, 1, dan 2. Sehingga didapatkan determinan A adalah min 5. Langkah kelima, kita ganti kolom pertama pada matriks A dengan entry-entry pada matriks B. Matriks tersebut selanjutnya dinotasikan sebagai matriks AX. Tentukan determinan dari matriks AX. Determinan matriks AX. Nah, jadi pada kolom pertama, matriks ini kita ganti kolomnya dengan entry-entry pada matriks B. Di mana matriks B tadi entry-entrynya merupakan konstanta dari persamaan linear 3 variabel. Sehingga didapatkan matriksnya baris pertama dengan entry 11.000, 3, 1, baris kedua dengan entry 14.000, 3, dan 1, baris ketiga dengan entry 20.000, 1, dan 2. Sehingga determinan AX didapatkan sama dengan min 15.000.
Langkah ke-6, ganti kolom kedua pada matriks A dengan entry-entry pada matriks B. Matriks tersebut selanjutnya dinotasikan sebagai matriks AY. Tentukan determinan dari matriks AY. Jadi, pada matriks AY, kolom keduanya kita ganti dengan entry-entry pada matriks B, yang mana matriks B tadi merupakan konstanta dari persamaan linear 3 variabel. Sehingga didapatkan matriks AY baris pertama dengan entry 1, 11.001. Baris kedua dengan entry 2, 14.001. Baris ketiga dengan entry 3, 20.002. Sehingga determinannya didapatkan min 5.000. Langkah ke-7. Ganti kolom ketiga pada matriks A dengan entry-entry pada matriks B. Matriks tersebut selanjutnya dinotasikan sebagai matriks AZ. Tentukan determinan dari matriks AZ. Nah, di sini kita mencari matriks AZ terlebih dahulu. Matriks AZ didapatkan yaitu di mana kolom ketiga diganti dengan entry-entry pada matriks B, yang mana matriks B tadi merupakan konstanta dari persamaan linear 3 variabel. Sehingga didapatkan determinan AZ adalah determinan dari matriks dengan entry baris pertama 1, 3, 11.000, baris kedua dengan entry 2, 3, 14.000, baris ketiga dengan entry 3, 1, 20.000. Didapatkan determinannya adalah negatif 25.000. Langkah ke-8. Langkah ke-8 ini kita menggunakan metode Cramer, yang mana nilai X adalah determinan AX dibagi determinan A. Kemudian nilai Y didapatkan dari determinan matriks AY dibagi determinan A. Kemudian Z kita dapatkan yaitu dari determinan matriks AZ dibagi determinan matriks A. Sehingga nilai X adalah negatif 15.000 dibagi negatif 5 sama dengan 3.000. Sedangkan Y didapatkan negatif 5.000 dibagi negatif 5 sama dengan 1.000. Kemudian nilai Z didapatkan dari negatif 25.000 dibagi negatif 5, sehingga didapatkan 5.000. Jadi, harga satu buku adalah Rp3.000. Harga satu pensil adalah Rp1.000. Harga satu pulpoin adalah Rp5.000. Nah, teman-teman, itu tadi adalah manfaat menggunakan metode Cramer dalam kehidupan sehari-hari. Metode Cramer dengan determinan sangat erat sekali kaitannya, karena metode Cramer itu sendiri merupakan determinan dari variabel yang kita cari, kemudian dibagi determinan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.